اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وزهرنا ومولانا محمد. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur yang tiada terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita maha bersyukur yang setinggi-tingginya kita dapat kemarin melaksanakan ziarah ke tempat seorang aulia akbar, kekasih Allah, di mana dikatakan bahwa para aulia-aulia Allah, para nabi, para rasul, para syuhada, sholihin dan sedikin itu tidak mati, tetapi mereka hidup di sisi Allah, mendapat rezeki, bahkan memberikan rezeki. Jadi ketika kita datang ke sana dengan rukun dan syaratnya, kita pakai rukun dan syaratnya, insya Allah yang ada di samping aulia Allah itu menjawab salam kita dan mencurahkan rahmat dan karunia yang setinggi-tingginya kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salawat kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita membawa dunia ini dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang, mengajarkan kepada manusia apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kepada kita telah mengenal apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan merasakan nikmatnya. Nikmat ihsan itulah salah satu zikrullah yang kita laksanakan, yang dimana tujuan daripada tarikatullah itu adalah untuk mencapai ridha Allah, mencapai ridha ilahi, dan mencapai sholatul khosiin. Kemudian dianugerahkan, walaupun tidak menjadi tujuan utama, kadang-kadang kepada hamba-hamba Allah yang dikasihi diberikan seperti karamah, yaitu yang dinamakan dalam tasawuf ilmu laduni. Kemudian kita tidak lupa memanjatkan salam khidmat kita yang sehalis-halisnya kepada mursyid kita, kepada moyang guru kita, kepada yang mulia ayahanda guru kita, dan tentunya kepada seluruh ahli silsilah Tarikat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah dari mulai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga yang mutakhirin. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, pengamal zikrullah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berkumpul juga pada pagi hari ini di sini untuk menyampaikan, kita semalam sudah ziarah, maka pada kesempatan ini inginlah saya menyampaikan serba sedikit bagaimana yang kita ziarahi kemarin. Itu salah satu, itu yang pertama ya, yang kita ziarahi. Siapa beliau, bagaimana perjalanan hidup beliau, tentu
ada baiknya kita ketahui, dan kemudian nanti akan disampaikan juga hal-hal yang lain ya. Karena memuliakan seorang aulia Allah pada hakikatnya sama dengan memuliakan seluruh ahli silsilah. Ini saya bongkar aja sedikit lah. Maka kalau pada khatam kita itu, dia boleh juga khatam itu dihadiahkan kepada mursyid kita, tapi boleh juga dihadiahkan kepada seluruh ahli silsilah. Kenapa? Karena apabila ditembakkan ke yang banyak, pasti kena yang satu. Kalau ditembakkan yang satu, pasti kena ke yang banyak. Ini dia. Itulah sebenarnya rahasianya ya. Nanti bisa dicontohkan Bang. Nanti Bang Kiki ingat kan ya, mencontohkan titik, berapa titik ya. Ingat kan nanti kalau apa tadi. Hadirin hadirat yang kami muliakan, baiklah saya akan pertama kali membacakan riwayat yang kemarin kita ziarahi, yaitu kalau kita menyebutnya dengan sebutan yang mulia moyang guru ya. Yang mulia moyang guru Sayyidi Syekh Sulaiman Al-Khalidi Naksabandi Hutapungkut. Sebelum ini saya bacakan, karena kita ini sudah berbagai generasi ya. Ya, sudah ya, ada yang murid saya, murid yang mulia Abu, murid yang mulia B. Iskandar, murid yang mulia Ayah, bahkan kadang-kadang mungkin ada yang lain. Jadi terpaksa saya perkenalkan dulu. Untuk supaya lebih mudah, saya mulai dari diri saya aja, jadi mudah diingat ya. Saya berguru kepada yang mulia Ayahanda Guru, kami sebut, yaitu Profesor Dr. Sayyidi Syekh Haji Qadirun Yahya Muhammad Amin Al-Khalidi. Itulah guru saya. Kemudian yang mulia Ayahanda Guru ini berguru ya kepada kita sebut nenek guru, yang mulia nenek guru yang bernama yang mulia Sayyidi Syekh Haji Muhammad Hashim yang terletak di Buayan, Sumatera Barat. Kemudian nenek guru, nenek Syekh Muhammad Hashim ini berguru kepada moyang guru. Moyang guru itulah yang kita ziarahi kemarin, itulah yang bernama Sayyidi Syekh Sulaiman Al-Khalidi. Moyang guru kita ini, dia berguru ke Mekah, ke Jabal Qubais Mekah, yaitu berguru kepada Sayyidi Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Qubais Mekah. Sayyidi Syekh Sulaiman Zuhdi ini dalam tarikat kita adalah silsilah yang ke-32. Itulah lebih kurang gambarannya. Kira-kira dapat dimengerti ini ya? Bisa dimengerti ya? Urutannya ya. Jadi saya yang mulia Ayahanda Guru, yang mulia nenek guru, yang mulia moyang guru, situlah dia. Dari mulia moyang guru itu semua di Indonesia, yang mulia moyang guru itu dia berguru ke Jabal Qubais Mekah. Baiklah, kita mulai kisah beliau. Saya ulang ya. Riwayat hidup yang mulia moyang guru Sayyidi Syekh Sulaiman Al-Khalidi Naksabandi Hutapungkut. Yang mulia moyang guru Hutapungkut lahir di Hutapungkut yang semalam kita datangi, Kota Nopan, Tapanuli Selatan. Sekarang disebut Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, kira-kira tahun 1842. Orang tua beliau adalah seorang ahli silat yang ulung yang kemudian menetap di Sipiro. Yang mulia moyang guru sejak mudanya juga terkenal sebagai ahli silat yang sukar tandingannya dan sukar dikalahkan. Kemudian setelah orang tua beliau meninggal dunia, timbullah hasrat yang besar dalam dada yang mulia moyang guru untuk mempelajari ilmu agama. Saya potong sedikit ya. Kisah hidup ini sudah pernah dibacakan pada Hari Guru tahun 2016 di Sawangan ya. Tapi kalau itu dibacakan semua, waktunya nggak cukup, panjang kali. Jadi pada yang kesempatan ini hanya mengambil yang penting-pentingnya aja. Jadi dulu sudah dibaca karena merupakan dipesankan yang mulia Ayahanda Guru, ini apa ya, referensi sedikit, bahwa Hari Guru itu bukan hari beliau, tetapi adalah hari silsilah. Jadi kalau pada hari silsilah boleh
dibacakan riwayat-riwayat hidup daripada ahli-ahli silsilah yang sudah ada. Jadi riwayat hidup ini sebenarnya sudah dibacakan. Dulu pun pernah pada Hari Guru tahun 2016 di Sawangan sudah dibacakan. Tapi ini tidak sepanjang itu, ini hanya mengambil yang poin-poin yang penting saja. Kita lanjutkan. Kira-kira pada tahun 1868, Yang Mulia Moyang Guru pergi menunaikan ibadah haji dan memperdalam ilmu agama. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, beliau belajar ilmu tasawuf dan tarikat di Jabal Qubais, Mekah. Pada Yang Mulia Maulana Al-Arif Billah Sayyidi Syekh Sulaiman Az-Zuhdi yang merupakan pewaris silsilah tarikat Naksabandiyah yang ke-32. Selama 4 tahun lamanya Yang Mulia Moyang Guru bermukim di sana, sehingga Yang Mulia Moyang Guru didudukkan di sebelah kanan Yang Mulia Guru beliau. Sebagai pertanda lahiriah bahwa Yang Mulia Moyang Guru adalah murid utama lagi tertua dan mendapat gelar Yang Mulia Maulana Haji Sayyidi Syekh Sulaiman Al-Khalidi QS. Ya. Ini QS ini perlu saya sampaikan sedikit. Cobalah kalau kita membaca Ranji Silsilah, nanti di ujung nama tiap ahli silsilah itu ada QS. Mungkin selama ini banyak yang nggak ngerti ya. QS itu adalah kependekan daripada Qadarallahu Sirahum. Qadarallahu Sirahum yang artinya semoga Allah mensucikan hati sanubari mereka. Itu artinya. Mungkin selama ini enggak apa. Bisa juga disebut ya. Kalau kepada Rasulullah kita bersalawat. Bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya. Kalaupun tak kita doakan, Nabi Muhammad itu sudah selamat ya. Tapi kalau kita doakan dia dengan selawat itu, terlimpah keselamatan dan kesejahteraannya kepada kita. Begitu juga ini. Ya. Enggak pun kita bilang itu, udah disucikan Allah hati sanubari mereka. Tetapi dengan kita selalu menyebut qadarallahu sirahum itu. Semoga kesucian hati yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka terlimpah kepada kita semua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itulah qadarullahu sirahum. Juga kadang-kadang mungkin pernah mendengar disebut ya. Kalau kepada Rasulullah apa mungkin pernah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ya. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau mah qadarullahu sirahum arba'atil khulafaur rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar. Itu qadarullahu sirahum, artinya semoga Allah mensucikan para hati khulafaur rasyidin. Itulah kira-kira yang dalam arti daripada ahli silsilah. Cobalah perhatikan kalau kapan-kapan nanti melihat Ranji Silsilah ada itu di ujung belakang. Baik, dalam dipendek kata daripada tahun-tahun ini bahwa yang mulia nenek guru moyang guru ini pergi ke Mekah disederhanakan umur 26 tahun, belajar dan mengabdi selama 4 tahun sampai dengan umur 30. Ya, 4 tahun. Kita lanjutkan. Suatu ketika Yang Mulia Moyang Guru kehabisan belanja di Mekah. Karena itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi Ka'bah yang mulia di Hijr Ismail. Belum selesai beliau berdoa, tiba-tiba berdentinglah sebuah uang dinar di hadapan Yang Mulia Moyang Guru. Kemudian uang dinar itu dibawa Yang Mulia Moyang Guru kepada guru beliau, yaitu Yang Mulia Maulana Al-Arif Billah Sayyidi Syekh Sulaiman Az-Zuhdi. Qadarullahu sirahum. Dan guru beliau berkata, wahai anakku, doamu di tempat yang mustajab telah makbul. Karena itu anakku, kembalilah ke tempat asalmu untuk mulai menanamkan dan mengembangkan amalan ini. Nah, itu dia ya. Jadi 4 tahunlah beliau di sana. Saya agak berubah duduk aja ya supaya lebih enak ini. 4 tahun beliau berada di sana. Nah, kemudian sudah dibolehkan. Sebenarnya kalau kita lihat sejarah
silsilah ke-29 yang mulia Maulana Syekh Khalid Kurdi, setahun itu. Belajar setahun. Gak sampai pun, 6 bulan. Yang mulia Ayahanda Guru, memang dari masanya 7 tahun. Tetapi sebenarnya 3 tahun pertama itu hanya nggak sempat jumpa sama nenek guru. Nggak jumpa ya, karena terjadi agresi Belanda. 50 ke 54, hanya 4 tahun. Tapi tahun 50, tahun 52, sudah diangkat jadi syekh. 3 kali suluk. Jadi kalau melihat daripada ini, daripada beberapa sejarah, yang mulia Ayahanda Guru 4 tahun, 2 tahun, bahkan yang mulia Maulana Khalid Kurdi itu setahun, nggak sampai 6 bulan pun. Rata-rata mereka ini sebenarnya memang sudah mati. Pertama memang mendapatkan karunia Allah. Yang kedua memang udah matang. Ketika dia bertemu udah tinggal penyempurnaan aja. Ya. Tinggal hanya penyempurnaan aja lagi. Dan kemudian rata-rata majahadah, kesungguhannya itu kuat sekali. Nah itulah ketiga hal. Itu nggak perlu kita masalahkan. Ya. Tapi yang Maulana Khalid Kurdi 6 bulan, setahun, Ayahanda Guru 2 tahun, ini 4 tahun. Kita entah berapa tahun, tapi tetap mendapat rahmat Allah ya. Kata, siapa yang menjaga amalnya tetap Rahman dan Rahim Allah niscaya senantiasa menyertainya. Tapi ini sebagai gambaran aja, enggak apa-apa ya. Saya ceritakan sedikit. Lut alaihi salam, lama diangkat. Yakub alaihissalam cepat dan macam gak sengaja. Nabi Harun, ini secara asbabul nujub, diusulkan. Ya mungkin Nabi Musa berdoa, diusulkan. Ya. Nah, Nabi Isa sejak lahir sudah dipersiapkan, jadi tapi nggak kita masalah ya. Nah, jadi artinya begini, nggak usah kita kejar-kejar itu, kita jaga amal kita kalau ada waktunya, sampailah itu dia tuh. Mengenai cepat lambat enggak itu ya. Kalau nanti baca-baca itu sejarah itu ya. Ya kita lanjutkan ini, itulah dia kira. Kemudian yang mulia moyang guru melanjutkan perjalanan menuju kampung beliau dan selanjutnya menetap untuk mengajarkan agama Islam, mengembangkan tarikat Naqsabandi hingga nama yang mulia moyang guru terkenal sebagai seorang ulama tasawuf yang besar yang diakui dalam dunia ulama Islam di Sumatera Utara. Jadi pada waktu dulu di daerah sana pun belum semuanya Islam ya, yang tepat yang semalam tuh. Jadi beliau mengajarkan Islam, memasukkan orang Islam sekaligus mengajar tarikat Naqsabandi. Kemudian dikatakan bahwa pernah didengar, saya pernah mendengar bahwa nama yang mulia moyang guru ini sebagai seorang ulama tasawuf yang besar dan juga sebagai pengembang ajaran agama Islam tercatat di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi artinya institusi agama Islam yang umum pun mengakui kebesaran daripada yang mulia moyang guru semalam. Karena ini hanya singkat-singkat saja, maka kita ngambil apanya ya, yang penting-penting aja, itulah ya Pak, yang pentingnya. Kemudian selanjutnya bahwa moyang guru ini sangat banyak muridnya, namun yang diangkat menjadi syekh adalah 8 orang. Di antara murid-murid yang mulia moyang guru yang paling terkenal, yaitu yang diangkat menjadi syekh ada 8 orang. Yang pertama, yang mulia nenek Syekh Abdul Qadir dari Sipiro. Yang kedua, yang mulia nenek Syekh Basir dari Pekantan. Yang ketiga, yang mulia nenek Syekh Husin dari Hutagodang. Yang keempat, yang mulia nenek Syekh Abdul Majid dari Tanjung Larangan, Muara Sipongi. Yang kelima, yang mulia nenek Syekh Ismail dari Muara Sipongi. Yang keenam, yang mulia nenek Syekh Muhammad Saman dari Kampung Sungai Jaring, Bukit Tinggi. Ketujuh, yang mulia nenek Syekh Muhammad Baki, yaitu anak kandung beliau sendiri. Ke-8, yang mulia nenek Syekh Muhammad Hasim dari Buayan, yaitu yang mulia nenek guru daripada yang mulia nenek guru. Ada 8 orang ya yang diangkat sebagai syekh. Selanjutnya, kepada murid-murid atau khalifah-khalifah, di masa dulu istilahnya khalifah, bukan petoto, yang tersebut di atas, ada yang dalam musim haji yang sama disuruh oleh yang mulia moyang guru ini untuk pergi mengerjakan ibadah haji dengan diberi modal uang masing-masing Rp1 Belanda. Dan insya Allah ketika sang murid telah kembali ke tanah air dari tanah suci,
uang tersebut dikembalikan lagi kepada yang mulia moyang guru dalam keadaan utuh. Ternyata bila uang yang diberikan oleh seorang aulia Allah Subhanahu wa taala tidak dapat habis, mendatangkan rezeki di mana saja pemegangnya berada, apalagi dibawa oleh para murid yang sidik yang tidak akan pernah kekurangan sebab rezeki mereka sudah pasti dijamin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu begitu ya. 1 rupiah dibawa. Bahkan ada yang murid-murid beliau yang disuruh, ini penting, yang disuruh pergi ke Mekah, naik haji, kemudian ikut beramal, ikut juga berabdi di Jabal Kuwais. Banyak yang murid-murid beliau ini. Ya, bahkan salah satu nenek buayan, ya, nenek guru kita juga berabdi di Jabal Kuwais, bertemu dengan anak dan khalifah daripada nenek Syekh Sulaiman Jufti, yaitu Syekh Ali Ridho dan Syekh Husin. Bahkan dia mendapat statuta Tarekat Naqsabandi, ya. Ini murid daripada nenek moyang guru ini pergi ke sana ke Mekah, ada yang diberikan statu Tarekat Naqsabandi. Tapi suatu hal yang perlu saya sampaikan, walaupun mereka ke Mekah ikut bertawajuh di Jabal Kuwais Mekah, bahkan kadang mendapat ijazah, satu yang pernah pasti saya pastikan, mursyid tidak bertukar. Mursyidnya tetap moyang guru, mursyid tidak bertukar. Di situ ya, walaupun dia mendapat ijazah, mursyidnya dia tetap kepada moyang guru. Nah, ini saya sampaikan di sini ya, mursyid tidak bertukar ya, yang sama. Boleh coba dipraktikkan loh, dipraktikkan. Buat 10 titik, biar nampak. Buat 10 titik tapi acak titik 10. Nah, biar nampak dia apa? Sampai 8 titik. Satu orang pegangkan pecah. Banyak. Acak 10 titik. Pijak acak. Udah. Nah, supaya nampak, berdiri. Nah, 10 titik, nampak kan? Titik ya. Nah, sekarang buat titik 1. Enggak 1 ya. Buat titik 1 tapi di tempat yang sama. Titik lagi. Terus 10 kali aja, 10 kali. 10, udah, ada 10 kali. Ini udah 10 kali, tapi 1 nampaknya kan? Itu tandanya yang 1 ada di dalam yang 10 ada di dalam yang 1. Jadi kalau rukun yang kita buat sama dengan yang dibuat Rasulullah, sama dengan kurun 1. Tapi kalau ini, kalau acak, tengok nih tahu cuci mana, centang perenang bentuknya. Tapi kalau 1, di yang 1 ini udah ada 10 kali dibuatnya. Ya. Jadi kalaupun 35 kali, 36 kali, 37 kali, kalau rukun dan syaratnya sama, 1 dia. Maka dikatakan memuliakan 1 sama dengan memuliakan yang banyak, memuliakan yang banyak sama dengan memuliakan yang 1. Karena ada, oke, betul. Contoh itu contoh. Kita lanjutkan. Apa itu? Kenapa itu? Enggak, kenapa? Kita lanjutkan. Konon kabarnya yang mulia moyang guru, yang mulia Maulana Haji Sayyidi Syekh Sulaiman Al-Khalidi, qadarullah sirrahum, semasa hayat beliau dianggap sebagai seseorang yang dianugerahi kekeramatan dengan izin karunia Allah Subhanahu wa taala. Antara lain, 1, semalam kita lihat ada rumah tua kan? Ada rumah tua itu. Ada yang suronya yang baru, tapi yang tempat rumah itu rumah tua. Dari tahun 1800-an kayunya itu. Jadi salah satu ya kekeramatan. 1, itu diangkat balok-balok kayu itu dari atas bukit di seberang sananya itu, di seberang. 1, balok-balok kayu dari batang pohon yang besar dibutuhkan untuk tiang-tiang pembangunan alkah yang diambil dari hutan di atas bukit. Sewaktu akan dibawa ke tempat yang mulia moyang guru itu, diluncurkan saja dari atas bukit. Dan yang dapat melompati ladang-ladang atau sawah-sawah orang kampung yang ada di lereng bukit tersebut tanpa sedikit pun merusak tanaman-tanaman yang dilaluinya. 2, di antara balok-balok kayu itu ada yang menimpa seorang anak yang ketika itu sedang berdiri di pinggir kampung.
Orang tua anak itu hanya menjerit-jerit melihat anaknya yang tidak sadarkan diri karena tertimpa balok kayu besar itu. Sambil terus meminta tolong. Maka datanglah yang mulia Maulana Sayyidi Syekh Sulaiman Al-Khalidi atau Moyang Guru ini menghampiri anak itu. Lalu menyentuh-nyentuhkan tongkat beliau pada tubuh anak itu sambil mengatakan, bangun, bangun. Dan seketika anak itu pun bangkit berdiri, lalu terus berlari-lari dengan tidak terdapat cedera sedikit pun. Ketiga, demikian juga sewaktu meluncurnya balok-balok kayu besar itu, ada di antaranya yang terhujam masuk ke dalam parit hingga tidak dapat bangkit, tidak bisa diangkat oleh orang biasa. Maka datanglah yang mulia Moyang Guru, yang kemudian mendorong-dorongkan tongkat beliau pada balok itu sambil mengatakan, naik, naik. Balok kayu yang besar itu pun naik dengan sendirinya ke atas parit, lalu meluncur lagi ke tempat yang dituju. 4. Seorang tukang yang bekerja di rumah besar itu, ada yang kebetulan sakit telapak dan persendian kakinya, atau luka dan terkilir, sehingga tidak bisa naik ke atas rumah yang berupa rumah panggung. Oleh yang mulia Moyang Guru, orang tersebut disuruh supaya naik saja. Dengan memaksakan diri dan berat hati, tukang itu pun naik. Tetapi tiba-tiba setelah berada di atas rumah, ternyata kakinya sudah sembuh sama sekali. Kelima, menurut yang mulia Ayahanda Guru, Profesor Dr. Haji Maulana Sayyidi Syekh Qadirun Yahya Muhammad Amin Al-Khalidi, qadarallahu sirahum, apa saja yang dikatakan yang mulia Moyang Guru adalah merupakan rujukan dari seluruh ahli tarikat. Sehingga fatwa yang mulia Moyang Guru disebut oleh yang mulia Ayahanda Guru Mahkamah Tertinggi Tarikat Naksabandi. Ini ya, tepuk tangannya. Demikianlah antara lain keajaiban-keajaiban yang terjadi dan dianggap sebagian orang sebagai suatu kehebatan yang kesemuanya itu tanpa disadari bermaknakan agar orang mengetahui kekeramatan yang mulia Moyang Guru yang merupakan karunia yang diberikan sebagai rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang mulia Moyang Guru. Satu lagi ini ada cuman ya saya bilang aja lah, tapi enggak dia. Kadang-kadang dia bisa sholat Jumat ke Mekah dari tempatnya itu. Ya orang dulu nggak percaya gitu. Tiba-tiba suatu hari ada orang kampung situ naik haji ke Mekah. Moyang Guru ini nggak naik haji, memang jumpa dia di sana di Masjidil Haram tuh. Barulah orang percaya. Nah, itu memang nggak dituliskan, tapi dari apanya? Itu nggak ada dalam riwayatnya, nggak tertulis. Jadi kadang-kadang dia walaupun di sini tiba-tiba dia, artinya ya kalau dalam bahasa kita memiliki kemampuan Isra itu artinya, ya, jarak itu ya. Tapi memang nggak dituliskan resmi, tapi dari beberapa informasinya ada. Baiklah, demikianlah lebih kurang beliau akhirnya, karena ini dipendekkan ya, beliau wafat, beliau berlindung pada malam Jumat tanggal 3 Muharram 1336 Hijriah atau 12 Oktober 1917, sudah Isya kira-kira jam 8 malam. Yang mulia Guru menghembuskan nafas yang penghabiskan, berlindung dalam usia 75 tahun 25 hari. Quran Surah Ar-Rahman 26-27, tiap-tiap yang ada di alam ini akan binasa dan yang kekal hanyalah wajah atau zat Tuhan yang maha mulia. Itulah demikian yang bisa riwayat hidup yang memang dipersingkat untuk disampaikan kepada para hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian ini untuk tambahan saja, ya. Itulah riwayat hidup beliau, untuk tambahan saja supaya untuk diketahui kita dalam kesempatan ini, nenek yang mulia Moyang Guru ini berguru ke Mekah kepada nenek Syekh Sulaiman Zuhdi. Tapi pada masa itu yang berguru dari Nusantara ini tidak hanya sebenarnya beliau. Supaya kita ketahui, yang juga berguru ke Mekah kepada nenek Syekh Sulaiman Zuhdi itu juga ada dari, sebenarnya asalnya Tambusai, tapi terakhirnya di
Besilam Langkat. Ya, nenek Syekh Abdul Wahab Rokan Besilam. Jadi seperguruan dengan moyang guru kemarin. Ya, hanya saja waktu berguru ke Mekahnya itu berbeda. Jadi seperguruan tuh ya, nenek Syekh Besilam dengan moyang guru. Kemudian satu lagi, yang gurunya di sini, yang berguru juga dari sini adalah Syekh Abdul Ghani Batu Besurat Riau. Batu, mohon yang dari Riau Batu Surat itu masuk Kampar atau Rokan Hulu? Kampar, masuk dari Kabupaten Kampar. Itu juga berguru ke Mekah sana. Nenek Syekh Abdul Ghani ini salah satu muridnya adalah itulah yang di Aceh, Syekh Abdullah Mudawali yang juga dulu pernah bertemu dalam tarikat serumpun sama kita. Tapi itu sudah wafat, sekarang digantikan oleh anaknya di daerah Labuan Haji, namanya Syekh Amran Wali. Ya. Itulah lebih kurangnya dari Sumatera. Dari Jawa juga ada, yang pada masa yang sama juga berguru ke Mekah. Ini saya bacakan ya dari Jawa. Supaya untuk informasi kita, murid-murid Sayyidi Syekh Sulaiman Zuhdi yang di Jawa. Yang pertama, Syekh Muhammad Abdul Hadi Giri Kusumo dari Meranggen, Demak, juga pada waktu itu. Kedua, Syekh atau Kiai Abdullah dari Tegal. Tetapi beliau ini, Kiai Abdullah ini tidak mengambil murid. Jadi dia sudah dibolehkan juga, tapi tidak mengambil murid dari Tegal. Ketiga, Syekh Muhammad Ilyas dari Banyumas. Ini Muhammad Ilyas dari Banyumas. Syekh Muhammad Ilyas ini sebenarnya adalah cucu pangeran Diponegoro dari Banyumas. Untuk diketahui aja, pangeran Diponegoro itu sebenarnya anak Hamengkubuwono ketiga itu. Ya, anak tertua Hamengkubuwono ketiga, cuman ibunya tidak permaisuri, itu saja. Jadi ini cucu dari pangeran Diponegoro, Syekh Muhammad Ilyas juga berguru ke Mekah. Penerusnya daripada Syekh Muhammad Ilyas ini punya dua alkah. Satu di Sokaraja, diteruskan oleh putranya yang bernama Muhammad Afandi. Ada satu lagi di Kedung Peruk, diteruskan oleh putranya Muhammad Abdul Malik, atau dikenal sebagai Mbah Malik. Oleh Syekh Muhammad Ilyas, Mbah Malik ini pernah diutus juga ke Mekah dan dapat ijazah dari Syekh Ali Ridho. Jadi sebenarnya sama juga. Moyang guru ini punya murid nenek buayan, nenek buayan diutusnya pernah ke Mekah, dapat juga nenek daripada Syekh Ali Ridho. Begitu juga lah yang ini. Syekh Muhammad Ilyas menurunkan kepada anaknya tadi, Mbah Malik, Syekh Abdul Malik ini disuruhnya ke Mekah, dapat juga ijazah dari sana. Ya. Mbah Malik inilah guru dari ketua tarikat Muktabarah sekarang yang bernama Syekh Habib. Itu sebenarnya. Jadi itulah hubungan kita dengan Syekh Habib Lutfi itu. Disitulah. Pada yang terakhir itu ada yang kebetulan dari kita ini datang, yang juga anggota tarikat Muktabarah. Entah bagaimana dia menghubungkan. Saya bilang, saya sampaikan salam hormat, salam takjim. Saya bilang kepada Syekh Habib Lutfi, dia menjawab ya. Pada suluk terakhir, Syekh Habib Lutfi mengucapkan selamat untuk suluk yang ada di Baitul dan yang ada di yayasan. Itu dia. Supaya kita tahulah sedikit apanya. Yang keempat, Syekh Abdul Rahim dari Cikampuk, Cilacap. Dari muridnya saat ini ada yang mendirikan perguruan tarekat Al-Falah di Banyumas, pimpinannya saat ini adalah Syekh Habib Mukti. Yang kelima adalah Syekh Muhammad Habib, tapi muridnya tidak banyak. Itulah dia, untuk kita ketahui ya sekitar apa ya. Ini lain-lain. Di antara syekh-syekh yang tadi, ada yang lebih tua. Yaitu yang di Sumatera Barat nih, yang pertama namanya Nenek Syekh Ibrahim Kumpulan. Semalam kita lewati juga itu. Syekh Ibrahim Kumpulan, itu yang pertama. Yang kedua, Syekh Ismail Simabur. Atau nama lainnya Syekh Ismail Minangkabawi. Itu bergurunya enggak ke yang ke-32, langsung ke yang 29. Jadi lebih tua. Jadi yang ini kan nenek moyang ini ke yang 32, tetapi yang dua ini berguru ke sana.
Mana kayat di mana? Jadi enggak situ aja. Syekh Ibrahim Kumpulan murid tertuanya adalah nenek Syekh Sabudin Sayur Tinggi. Itulah nenek khalifah tertua daripada nenek Syekh Ibrahim Kumpulan, dan disitulah awal muasal ayahanda guru mengenal tarikat. Tapi belum tidak masuk di Syekh Sayur Tinggi itu. Tapi hanya belajar gitu aja, tapi belum masuk. Masuknya di sini, di Bukit Tinggi. Jadi ayahanda guru dulu di sana, di Sayur Tinggi, itulah dia apa. Jadi jadi ada yang lebih tua dari segi apa ya, yaitu Syekh Ibrahim Kumpulan dan Syekh Ismail Simabur itu. Syekh Ismail Simabur atau Syekh Minangkabawi. Yang Syekh Ismail Simabur ini kalau nggak salah makamnya di daerah Batu Sangkar atau daerah Lintau, sedangkan yang Kumpulan semalam juga kita lewati itu. Lanjutnya saya terangkan, ini mereka langsung daripada silsilah ke-29 yaitu murid daripada Sayyidi Syekh Maulana Khalid Kurdi. Tapi dalam praktek sebenarnya Maulana Khalid Kurdi ini tidak menetap ya. Jadi sebenarnya dia berguru kepada yang nomor 30 yang ada di Jabal Kubis Mekah. Namanya Syekh Abdullah Afandi. Syekh Maulana Khalid Kurdi ini keliling. Itu modelnya yang nomor 29 nih. Asal dia ke Mekah, nanti siapa-siapa yang diangkat oleh Syekh Abdullah Afandi, disempurnakannya aja, disahkannya aja. Maka dalam riwayat hidup daripada nenek Syekh Ibrahim Kumpulan dan nenek Syekh Ismail Simabur menyebutkan, kami murid daripada Sayyidi Syekh Maulana Khalid Kurdi namun di bawah bimbingan Sayyidi Syekh Abdullah Afandi. Karena Maulana Khalid Kurdi tidak menetap di Mekah, dia berkeliling. Ya, makam terakhirnya di Syria. Damaskus ya, Khalidiyah. Jadi begitu aja ya. Jadi sebenarnya itulah. Tapi pengesahan ijazah kesehatannya tetap dari Syekh Maulana Khalid Kurdi ya. Syekh Abdullah Afandi yang berada di Jabal Kubais Mekah. Syekh Ismail Simabur atau Syekh Ismail Minangkabawi, murid dari pada Syekh Maulana Khalid Kurdi, muridnya sangat banyak. Ada di Tanah Minang, ada di Singapura, ada di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Bahkan Raja-Raja Riau juga termasuk muridnya. Sampai Semenanjung Melaya hingga ke Kedah. Jadi jangan juga kita terkejut. Yang dari Malaysia ini tiba-tiba kita bergaul, udah banyak juga atau orang lain yang juga udah mustarikat juga. Ya. Karena dari nenek-nenek guru juga sudah banyak murid-muridnya di sana. Tapi apakah terorganisir macam kita? Tidak. Jadi sudah ada dari dulu ya. Sampai ke Kedah. Lanjut lagi nih. Pada tahun 1869, pada tahun 1869 seorang residen Belanda mencatat dan mengatakan 1/8 dari penduduk dataran tinggi Sumatera Barat telah menjadi pengikut tarikat Naksabandi. Dataran tinggi ini, 1/8. TN aja ya. Sebelum tarikat Naksabandi datang, tarikat Satariyah sudah ada di sini. Jadi kalau 1/8, tarikat lain 1/8, artinya 1/4 atau 1/6. Artinya pada waktu itu, tiap 6 orang yang ada di kota ini, 1 orang tarikat. Saya nggak tahu sekarang, apakah memang seperti di Uzbek nggak ada lagi, atau masih terus tanpa kita tahu. Tapi kalau memang berterus, kalaupun tak 1/4, nanti kalau habis ini kita main-mainlah di kota nih, mungkin 1 orang dari 10 yang kita jumpa mungkin penganut tarikat, tapi kita nggak tahu. Ini boleh kita coba nanti kalau nggak percaya. Pergi kita ke pasar. 1/8, artinya kalau itu TN saja ya, Naksabandi. Nanti ada kesimpulannya ini sebenarnya, ini ada kesimpulannya. Kesimpulannya begini, banyaknya orang bertarikat ini sebenarnya. Ya, tapi mungkin tidak macam kita nih apa semua. Kesimpulan daripada ini semua supaya kita tahu. Yang pertama, janganlah kita eksklusif atau tertutup. Bergaullah kita dengan baik di masyarakat. Yang kedua, jangan sombong. Daripada yang pelajarannya dulu, banyak kita beramal. Banyak beramal, terutama pimpinan-pimpinan suro atau pimpinan tawajuh tambah berkatam. Yang ketiga, boleh. Yang selanjutnya, boleh banyak bekerja, boleh banyak mencari pitih, boleh banyak mencari duit. Udah gitu ya. Aturan.
Ini bukan sekedar saya bilang ya, silsilah ke-29 sudah pernah mengatakan, silsilah ke-29 pernah mengatakan, Sayyidi Syekh Maulana Khalid Kurdi, saya mencari dunia demi agama. Dia bilang, bahkan ketika dia sedang menuntut sama gurunya, ketika dia sedang belajar sama gurunya, dia sudah mengatakan kepada gurunya, wahai guru, nanti aku akan berdakwah, salah satu dengan caraku, sloganku, aku akan mencari dunia demi agama. Boleh, kata gurunya. Nah, jadi saya membilang ini bukan tanpa dasar ya. Nah, bukan untuk membuat semangat, memang boleh. Nah, jadi ya boleh, banyak beramal, banyak bekerja, boleh mencari piti, itu banyak-banyak boleh. Enggak, ini makanya kita perlu ya, kita gali sejarah tadi kan, macam mana dulu. Jadi sebenarnya jujur saja lah, setelah era Genghis Khan, di cucu Genghis Khan sudah Islam itu. Genghis Khan tidak Islam, anaknya belum, cucu Genghis Khan sudah Islam. Dan banyak melaksanakan perkawinan campur dengan orang Timur Tengah. 5 abad, 500 tahun, kekuasaan cucu Genghis Khan yang dimulai dari Timur Leng sampai Mughal Empire. 500 tahun kerajaan itu bertahan. Seluruh raja-raja bangsawan itu senantiasa dinasihati oleh Syekh-syekh Tarikat Naqsabandi. 500 tahun itu bertahan ya. Daripada dinasti Timuriyah, Ilkhaniyah maupun Mughal yang Empire yang apa itu. Penasihat-penasihat kerajaan itu semua dari Naqsabandi. Maka dalam sejarah, bahkan kalau dihitung penyebaran Islam yang dilakukan oleh keturunan Genghis Khan lebih banyak daripada yang dilakukan oleh Abbasiyah. Apa artinya? Penyebaran Islam yang dilakukan oleh orang Mongol lebih banyak daripada yang dilakukan oleh orang Arab. Itu sebenarnya. Lebih mobile dia. Ya. Nah, sekarang kan tanpa sadar terjadi kan juga, tapi walaupun bukan apa kali. Tanpa sadar kan Islam terbesar di dunia di Indonesia sekarang kan. Jumlahnya iya. Jadi lebih banyak itu. Nah, jadi 5 tahun dan itu seluruh. Jadi kejayaan keturunan Genghis Khan Empire itu nggak lepas dari apa? Daripada Syekh Naqsabandi ini. Maka dalam kisah yang ditulis mengenai kejayaan 5 abad ya, 500 tahun, maka istilah itu disebut dengan success story dakwah Naqsabandi. Ya. Apakah ini kita lanjutkan atau tidak? Ayo, tepuk tangan. Oh, Mami nanti salah satu ya, oh boleh. Yang lain pun boleh lah, bukan Mami aja, yang lain boleh juga. Begitulah kesimpulan nih. Ya, tadi mencari dunia demi agama sudah ya. Nah, oke lah kesimpulan kita memang pada hari ini untuk disampaikan aja supaya terbuka wawasan kita. Intinya satu, sama seperti yang tadi, kita muliakan dalam kesempatan yang ini moyang guru kita Sayyidi Syekh Sulaiman Al-Khalidi Tapungkut, dan kita yakin memuliakan yang satu sama dengan memuliakan yang banyak, karena yang banyak ada di dalam yang satu dan yang satu ada dalam yang banyak ya. Itulah penjelasan yang pertama daripada pada pagi hari ini. Yang kedua, ini kita semalam cerita tuh begini. Ini cerita dulu sedikit lo yang apa? Mengenai ziarah ini. Jadi sebenarnya begini, ziarah ini kepada yang cerita pribadi saya. Maka terjadi inilah saya lakukan tiap 7 tahun. Walaupun tidak 7 tahun pun boleh. Ceritanya sejarah begini, ketika saya lahir, saya sakit tetanus. Dan sakitnya begitu berat. Ketika hari ke-7 sudah sangat kritis. Nah, ini cerita saya. Ketika hari ke-7 keadaan itu sudah sangat kritis. Tidak diobat dokter lagi, langsung diobati oleh yang mulia Ayahanda Guru. Orang tua saya sendiri. Di situ beliau bernajar. Kalau saya sembuh dan sehat, dia akan membawa saya 3 kali setiap 7 tahun berziarah ke tempat moyang guru. Itulah najarnya oleh yang mulia Ayahanda Guru. Alhamdulillah berkat rahmat Allah, saya pun sehat, saya bisa apa. Nggak tahu yang detail-detail, saya nggak tahu, mungkin nanti Kak Yed atau yang lama tahu, saya sehat. Maka yang saya ingat, apakah sebelum itu saya dibawa pada umur 7 tahun, saya dibawa oleh yang mulia Ayahanda Guru berziarah ke sana. Dan pada waktu itu ada acara adat di sana,
Saya pun tidur di sana, tidur di tempat yang rumah kayu semalam. Itu yang pertama kali. Pada umur 14 tahun, setelah 7 tahun saya dibawa juga lagi 2 kali. Pada umur 21 tahun saya diajak ziarah lagi yang ketiga kali. Kemudian setelah 28 tahun saya nggak ada dipanggil lagi. Saya berpikir sendiri, saya melapor. Saya melapor buat surat. Pada waktu itu ayah guru sudah di Batu Gingging. Saya melapor buat surat, terus saya dipanggil. Sebenarnya najarnya sudah selesai. Hanya 3 kali 7 tahun. Umur sudah 3 kali. Tetapi kalau diteruskan adalah sangat baik. Kalau engkau mau meneruskan sangat baik, itu sangat bagus sekali katanya. Teruskanlah katanya. Nah sekarang ini kau boleh pikir sendiri. Nah, jadi pada umur 28 tahun itu saya sudah diizinkan oleh beliau, pergilah kau, pikirlah gini-gini. Diajarkanlah saya di situ tata cara ziarah. Nggak usah lah saya jelaskan di sini. Nah, itu nanti khusus itu ya. Ya. Nah, jadi pada umur, masih ayahanda guru pada umur 28, saya sudah pergi sendiri. Nah, ke sana. Di umur 35, saya naikkan surat sekali lagi. Ayah waktu itu sudah di Sawangan, tapi sudah mau pindah ke Arko. Nah, di umur 35, terus dia katakan lagi, itu lewat Bang In Malik, sebenarnya sudah cukup, tapi kalau mau diteruskan silahkan. Nah, terus itulah 35 saya teruskan. Nah, terus sampai terus 42, 49 teruskan. Pada tahun ini saya memasuki usia 56, 7 kali 8, 56, maka saya teruskan tapi diiringi oleh banyak daripada jemaah yang saya senang sekali. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas apa. Semoga kita semua dan seluruh jamaah ini mendapat rahmat dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat kebaikan-kebaikan hidup di dunia dan dimasukkan ke dalam golongan orang yang saleh di akhirat kelak ya. Amin. Nah, ini banyak kali tanpa luar biasa ya seperti itu. Nah, jadi itulah maka tiap 7 tahun saya kerjakan ya. Jadi pada waktu itu yang bertanya mulai ada yang informasi, sebenarnya saya bilang ini ziarah pribadi saya. Tapi kalau ada yang mau ikut silahkan, tapi nggak dikoordinir, pokoknya dikasih tahu saja silahkan, ya boleh. Nah, jadi masing-masing sekarang ini udah ada baitul apa, yang saya lihat tiap-tiap kepala puaknya masing-masing menyiapkan pasukannya masing-masing dan mengatur, walaupun tak diatur secara penuh, tapi nampaknya lama-lama macam bagus saja dia ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tepuk tangan itu semuanya. Nah itulah dia kira-kira mengenai historical daripada ziarah itu. Walaupun sebenarnya tidak harus 7 tahun pun boleh ya, di antara itu pun boleh. Tapi yang diingatkan itu 7 tahun. Nah, jadi terusnya. Ya itulah kira-kira mengenai yang kedua. Ini yang ketiga. Bahwasannya ini kota Bukit Tinggi. Kota Bukit Tinggi ini disinilah ayahanda guru pertama kali masuk tarikat. Dan di sini pula lah dia pertama kali mengembangkan tarikat, membuat suluk. Nanti di sana ada suluk tuh ya kalau ada anak masuk tarikat itu ada satu, sekarang nggak tahu itu rumah tuh di dalam pasar Ateh di depan Jam Gadang tuh, dekat kali ya sebenarnya. Tapi situlah ya guru pertama kali ikut tawajuh, mungkin pernah dengar, belum masuk tarikat tapi sudah dibolehkan ikut tawajuh. Disitulah tempatnya. Kemudian dia waktu mengembangkan tarikat ada namanya tempat di agak bawah, namanya Baitul, sekarang jadi masjid Baitul Jalal ya, kalau nggak salah nama situ. Disitulah dia pertama kali membuat suluk, melaksanakan suluk berkali-kali di sini sebelum pindah ke Medan. Dan ada 10 petoto yang lahir di Bukit Tinggi ya, ada 10 orang. Nah setelah itu semuanya udah pindah ke Medan. Jadi pada waktu suatu hari ziarah pas kemari, ini sekitar apa, ayahanda guru habis ziarah dari Huta Pungkut kemari sampai dia sini, dia senang, dia bercerita pas ada anak, ada semua jemaah, ada anak-anak. Ingat ya ini negeri asal katanya. Ingat ya ini negeri asal. Pada waktu itu ada yang menyeletuk, lupa saya. Ayahanda guru ini kan kampungnya, orang tuanya kampungnya di Padang Sidimpuan, namanya Siharangkarang. Kampung dia asli itu Siharangkarang. Jadi pada waktu ayahanda guru mengatakan ini negeri asal katanya, ada yang nyeletuk, bagaimana Siharangkarang? Dia bukan Siharangkarang?
Ada yang nyeletuk, saya lupa itu yang nyeletuk ya. Terus dia jawab, tidak, ini negeri asal, siarang-karang negeri leluhur katanya. Siarang-karang negeri leluhur, negeri nenek moyang. Nah, jadi ini negeri asal. Banyak pengertian daripada negeri asal ini. Yang pertama kali dia masuk tarikat di sini. Yang kedua kali, pertama kali dia mengembangkan tarikat di sini. Bisa juga. Selanjutnya, anak-anaknya dari kami 8 bersaudara, 4 orang lahir di sini. 4 orang lahir di Medan. 4 lahir di Bukit Tinggi. Cuman ini Ibu Yet sebenarnya nggak di sini, 30 km dari sini. Di atas sebuah rumah kecil, di atas sawah, di atas tanaman padi, di atas rumah kayu. Itu kan, tepuk tangan gak tuh? Spesial ya. Dia nggak dari sini, 30 km dari sini. Buya Iskandar di sini, Abu di sini, Ibu Mary di sini. Tapi Ibu Mary di sini hanya 40 hari. 40 hari Ibu Mary di sini, ayah pindah ke Medan. Di Padang lahir ya. Tapi kemudian 40 hari, pindah. Jadi berarti tanggal 15 dia ulang tahun, sekitar tanggal 25 Maret tahun 1955, ayah itu ke Medan. Karena Bu Mer masih umur 40 hari. Ke Medan belum ke Pancabudi, masih ada numpang di tempat kakaknya di Jalan Mahkamah dekat Masjid Raya. Barulah, kalau nggak salah barulah dia mulai masuk Pancabudi sebagai guru mengajar. Masuknya kalau nggak salah di situlah tanggal itu, maka kalau nggak salah tanggal 17 Agustus dia masuk, datang mulai ke Pancabudi, belum tinggal, mulai bertugas. Nah jadi itulah dia, nggak tahu apakah jadi arti negeri asal ini banyak, tapi mungkin lebih kuat pertama kalilah dia mengembangkan tarikat itu di sini. Jadi inilah negeri asal. Kemudian dia pernah bercerita kepada saya sebenarnya, boleh juga didengar sama cucu dan cicit ya, semua jemaah boleh mendengar. Dia suatu hari dia bercerita bahwa suatu ketika dia mendengar sebuah suara, ketika dia di sini, pergilah, suara itu berbunyi, pergilah engkau ke arah timur. Nanti di sana akan kuberikan tanah yang agak besar, tanah yang besar. Dan dari sanalah tarikat yang engkau pimpin itu berkembang. Itu dia masih di sini. Dia bercerita itu. Tapi saya yang tidak berani bertanya pada waktu itu, apakah suara itu dalam mimpinya? Atau lewat beramal? Atau pada waktu dia beramal? Saya nggak berani, saya tidak bertanya. Tapi suara itu ada. Pergilah engkau ke arah timur. Tapi itu sebenarnya yang manapun bisa. Apakah lewat mimpi? Ataukah lewat waktu dia beramal, bahkan bisa terjadi ketika mendoakan obat atau mendoakan orang atau mendoakan, itu bisa datang suara itu. Salah satu contoh yang pernah dia katakan dalam sejarahnya, dia dalam hidupnya ketika dia sekolah SMA atau lanjutan atas, atau kalau Malaysia bilang Form 5 di Jogja, dia sudah kehabisan uang. Orang tuanya tidak mengirim dia uang lagi. Dia dirantau seorang diri. Jadi pada waktu itu ada satu orang Belanda yang membantu beliau. Mengasih uang, mengasih penginapan gratis, dan terus menyuruh selesaikan sekolahnya. Yang membantu dia satu orang Belanda. Dan selesailah dia sekolah, sampailah apa. Dan dia sangat merasa berhutang budi, ada dengan 2 orang di sana, ada satu lagi ibu-ibu yang sebenarnya beliau pernah lumpuh ya. Beliau pernah lumpuh di Jogja itu. Itulah ada satu ibu-ibu orang Jawa yang mengajarkan cara mandi es itu sebenarnya. Mungkin yang lama-lama tahu mandi es itu ketika dia sebenarnya pernah lumpuh. Di Jogja itu. Tanpa ada saudara. Nah jadi itulah dia sebenarnya. Dan apa? Ketika dia sudah di sini dan kemudian sudah belajar tarikat dan apa semua dan sudah menjadi seorang syekh. Suatu hari ketika dia ke Jogja, dia cari orang itu. Sebenarnya untuk menyampaikan hutang balas budi, ketika dia cari, sudah tidak ada lagi, sudah meninggal. Nah, ini cerita dia sama saya. Nah, ketika dia meninggal, dia datang ke kuburan itu orang Belanda yang kebetulan Kristen. Jadi waktu di makam itu dia doakan itu. Dia doakan, doa itu tidak naik.
itu nggak naik. Kemudian istilahnya ya, dia tambah lagi Fatihah Kulhunya kedua kali. Dia doakan lagi, doa itu juga tidak naik. Karena yang membantu dia ini Belanda ini bukan Islam. Agama Kristen. Bahkan pastor pun. Ya, Katolik. Dia tambah sekali lagi, lebih kuat. Ketika dia mau mendoakan sekali lagi, disitulah datang suara kepadanya. Wahai hamba Allah, mengapa engkau masih mendoakan orang yang tidak mengakui Muhammad sebagai Rasul? Nah, di situ Ayahanda Guru berhenti. Mengapa engkau masih mendoakan orang yang tidak mengakui Muhammad sebagai Rasul? Jadi artinya, ini kesimpulan pelan. Itu bisa saja datang ketika dia bercerita bahwa ada suara datang. Apakah itu lewat mimpinya? Apakah itu lewat, saya tidak berani bertanya waktu itu. Apakah itu lewat amalnya, itu bisa saja terjadi ya. Nah, lari sedikit cerita, maka sebenarnya ada kebijakan, maka kita pengobatan kita sekarang, dulu bisa, dari mana ya Guru, kita tidak menerima yang berobat yang non-muslim ya. Sama petugas pengobatan udah saya bilang. Nah, sebenarnya ada tata caranya, cuma rumit kali, nggak mau saya gitu. Saya nggak mau saya ambil risiko, itulah sebenarnya. Ya. Ada apanya, tapi nggak mau. Jadi pengobatan kita hanya untuk yang Islam aja, ya, kepada petugas. Jadi suara itu datang, pergilah, dan ternyata itulah Pancabudi itu. Dan dari situlah tarikat itu yang berkembang. Nah, dari 3 ini cerita, dia disuruh pindah. Saya ambil kesimpulan, ini saya sendiri, ya, dari Siharang Karang ini negeri asal. Jadi saya akan menjawab, Siharang Karang negeri leluhur, Bukit Tinggi negeri asal, Pancabudi Medan negeri yang dijanjikan. Nah, itulah dia. Seperti Allah memberitahu Yakub alaihissalam kepada tanah yang dijanjikan ya. Itu lewat mimpi tuh. Pergilah ke tanah Kanaan begini-gini. Nah, cuman jadi kita tahu lah. Jadi Pancabudi sebenarnya itu tanah yang dijanjikan, tanah perjanjian itu. Sama kalian belum pernah cerita, tapi yang kawan-kawan dekat itu, saya selalu cerita. Orang ini nggak ngerti, hati-hatilah di tanah perjanjian. Teman-teman pakai. Gak usah macam-macam lagi dari situ. Hah? Tanah yang dijanjikan bagi beliau itu. Ya, dan dari sana berkembang. Nah, jadi kepada yang untuk kita ini, nggak bisa, Pancabudi itu tetap ada nuansa spiritualnya. Jadi kita mungkin sekarang ini udah ada, untuk perkembangan kepada anak cucu, tanpa sadar boleh aja, kita udah membuat satu perusahaan lagi, PT PBR namanya, Patuan Balio Rahmat Shah, itu situlah. Itu nanti ya. Patuan Balio Rahmat Shah itu nama beliau juga, tapi nama gelar adatnya. Nah, itu sudah ada. Tapi kalau namanya Pancabudi tidak. Pasti bernuansa spiritual ya. Karena suatu artinya sampai kapan jagalah itu. Nah, ini bolehlah saya menyampaikan baik kepada diri sendiri, saudara saya, para cucu, para kemenakan saya, jagalah itu tapi janganlah pernah lupakan zikrullah karena itu lahir. Seperti tanah yang dijanjikan kepada beliau, itulah yang disampaikan ya. Itulah kira-kira daripada sejarah, saya nggak tahu dia tetap beliau menyebut ini negeri asal ya. Nah, jadi itulah dia kira-kira yang disampaikan 3 poin ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, secara ya bilang ada resmi kita ziarah dan apa semua ini sudah selesai, inilah saya sampaikan. Setelah ini boleh nanti masing-masing bebas, siapa yang mau kembali ke pangkalan silakan, siapa yang mau kembali ke rumah masing-masing silakan, siapa yang mau berlibur di Sumatera Barat ini pun silakan. Kalau nggak salah dari informasi terakhir ada 17 tempat di sini, tempat wisata yang umum, terserahlah ya. Tapi yang kita penting daripada yang kita pegang tadi, daripada sejarah, daripada para ahli silsilah, para aulia Allah, kita jagalah ya. Zikrullah ini, jadi anak cucu pun tahu ya bagaimana keberadaan daripada Pancabudi itu. Mungkin beliau tidak pernah, memang beliau waktu itu hanya nggak spesial, waktu itu berdua aja menyampaikannya. Jadi waktu itu, itulah saya tangkap cerita-cerita itu. Saya tetap merasa walaupun seolah-olah tidak, tapi Pancabudi itu metafisis itu dia bekerja terus itu. Karena asal muasal seperti itu.
Dan kita jagalah ya. Jangan kita belajar daripada kisah orang-orang yang terdahulu dari kita, jangan kita tinggalkan itu ya. Ya, tetaplah kita agungkan asma Allah di tempat itu. Kemudian kalau mengenai hidup dan kehidupan kita, kita kepada masing-masing. Kepada seluruh kita semua di sini, jemaah yang hadir, zikrullah yang itu yang diberikan kepada kita adalah dikatakan juga sebagaimana amalan yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabatnya, para salihin, para sidikin. Itu luar biasa itu ya. Apabila nanti suatu hari siapa yang mendapat anugerah Allah akan mendapat balasan zikrullah, zikir daripada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri ya. Kalau itu dapat, itu luar biasa sekali. Jadi dalam kesempatan ini ya rasanya udah tak ada lagi apanya ini. Sebelum ditutup rasanya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada yang hadir ini. Semoga kita semua mendapat rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, terbuka hijab kita dan makin kuat zikrullah di dalam hati sanubari kita. Semoga kepada kita diberikan kebaikan-kebaikan hidup di dunia dan dimasukkan ke dalam golongan orang yang saleh, dan kita senantiasa dimasukkan dalam benteng Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan rezeki dan senantiasa beri petunjuk dan diberi taufik dan hidayah. Rasanya sudah selesai, tapi saya teringat ada juga masih catatan di sini ketika saya menutup satu kata sambutan di Johor Bahru, biar saya tutup juga lah di sini sedikit, walaupun sesudah ini sesudah ini boleh bersalaman dan kita berfoto ya, nanti ada yang ngatur bersalaman dan berfoto sesudah tutup ini. Tapi boleh juga lah saya sebutkan untuk dengan pantun ditutup ini, tapi tidak semua. Sekali lagi hadirin hadirat pengamal zikrullah yang dimuliakan Allah rahimakumullah, saya tutuplah pertemuan kita ini dengan 3 buah pantun. Pertama, kami mengeluhkan pada hadirin sekalian mengambil hikmah dengan kebijaksanaan dari sejarah dan peristiwa berkeadaan, membangun diri, meningkatkan pengetahuan. Orang bijak mengatakan yang segenggam patut digunungkan, orang bijak mengatakan yang setitik baiknya dilautkan. Di tempat ini dan di saat ini tanpa sadar sejarah baru mulai ditorehkan untuk menyambut masa depan yang penuh harapan. Syair selesai di hujung malam, santak ke subuh mega temaram. Saya berserah Allahu alam, mengakhiri kata dengan wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.